Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Pengertian jujur. Jujur semakna dengan asku atau sidik yang berarti benar, nyata atau berkata benar. Lawan kata ini adalah dusta atau dalam bahasa Arab al-kadhibu. Secara istilah, jujur atau asidku bermakna kesesuaian antara ucapan dan perbuatan, kesesuaian antara informasi dan kenyataan. 3. Ketegasan dan kemantapan hati. 4. Sesuatu yang baik yang tidak dicampuri kedustaan. Pembagian sifat jujur. Imam Al-Ghazali membagi sifat jujur atau benar sebagai berikut. Jujur dalam niat atau berkehendak, yaitu tiada dorongan bagi seseorang dalam segala tindakan dan gerakannya selain dorongan karena Allah. Jujur dalam perkataan atau lisan, yaitu sesuainya berita yang diterima dengan yang disampaikan. Setiap orang harus dapat memelihara perkataannya. Ia tidak berkata kecuali dengan jujur. Barang siapa yang menjaga lidahnya dengan cara selalu menyampaikan berita yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya, ia termasuk jujur jenis ini. Menepati janji termasuk jujur jenis ini. Jujur dalam perbuatan atau amaliyah, yaitu beramal dengan sungguh-sungguh sehingga perbuatan dohirnya tidak menunjukkan sesuatu yang ada dalam batinnya dan menjadi tabiat bagi dirinya. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah berlaku jujur. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Kandungan Quran Surat Al-Maidah ayat 8. Ayat ini memerintahkan kepada orang mukmin agar melaksanakan amal dan pekerjaan mereka dengan cermat, jujur, dan ikhlas karena Allah, baik pekerjaan yang bertalian dengan urusan agama maupun pekerjaan yang bertalian dengan urusan kehidupan duniawi, karena hanya dengan demikianlah mereka dapat sukses dan memperoleh hasil balasan yang mereka harapkan. Dalam persaksian, mereka harus adil, menerapkan apa yang sebenarnya tanpa memandang siapa orangnya, sekalipun akan menguntungkan lawan dan merugikan sahabat dan kerabatnya sendiri. Dalam persaksian, mereka harus adil, menerangkan apa yang sebenarnya tanpa memandang siapa orangnya, sekalipun akan menguntungkan lawan dan merugikan sahabat dan kerabatnya sendiri. Ayat ini seirama dengan Quran Surat An-Nisa ayat 153, yaitu sama-sama menerangkan tentang seorang yang berlaku adil dan jujur dalam persaksian. Perbedaannya ialah dalam ayat tersebut diterangkan kewajiban berlaku adil dan jujur dalam persaksian walaupun kesaksian itu akan merugikan diri sendiri, ibu, bapak, dan kerabatnya. Selanjutnya dalam ayat ini diterangkan bahwa kebencian terhadap suatu kaum tidak boleh mendorong seseorang untuk memberikan persaksian yang tidak adil dan tidak jujur walaupun terhadap lawan. Menurut Ibnu Katsir, maksud ayat di atas adalah agar orang-orang yang beriman menjadi penegak kebenaran karena Allah, bukan karena manusia atau karena mencari popularitas. Mereka dapat menjadi saksi dengan adil dan tidak curang. Jangan pula kebencian kepada suatu kaum menjadikan kalian berbuat tidak adil terhadap mereka. Terapkanlah keadilan itu kepada setiap orang, baik teman ataupun musuh, karena sesungguhnya perbuatan adil menghantarkan pelakunya memperoleh derajat takwa. Terkait dengan menjadi saksi dengan adil ditegaskan dari Nu'man bin Bashir. Ayahku pernah memberiku suatu hadiah. Kemudian ibuku, Amroh binti Rawahah, berkata, aku tidak rela sehingga engkau mempersaksikan hadiah itu kepada Rasulullah. Kemudian ayahku mendatangi beliau dan meminta beliau menjadi saksi atas hadiah itu. Menerapkan perilaku mulia. 1. Minta izin atau berpamitan kepada orang tua ketika akan pergi kemanapun. 2. Tidak meminta sesuatu di luar kemampuan kedua orang tua. 3. Mengembalikan uang sisa belanja meskipun kedua orang tua tidak mengetahuinya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.